Pagi. Selamat pagi Latsar 35, unggul bersama. Di hari yang berbahagia ini bersama saya Gelawat Toran dalam podcast ya. Video presentasi tentang aneka. Oke, apa itu aneka? Aneka itu sebuah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Jadi cukup menarik nih, karena dalam pembahasan ini pasti akan banyak hal yang memutar logika dan moral kita tentang bagaimana seharusnya seorang PNS bekerja. Namun, karena keterbatasan waktu, saya menjelaskan pengertiannya saja. Oke, baik, pada pembahasan pertama saya akan menjelaskan apa itu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban yang harus dicapai. Beda dengan responsibilitas, yang artinya kewajiban untuk bertanggung jawab. Jadi, akuntabilitas lebih menekankan pada target atau hasil yang bisa dinilai. Makanya di akuntabilitas diperlukan adanya laporan dan sanksi apabila tidak mencapainya ya. Selanjutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme saya kutip dari materi MOOC nomor 6 adalah manifestasi atau perwujudan kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Nasionalisme ini bagus, tapi bila berlebihan akan menjadi chauvinisme, yaitu meninggikan bangsanya sendiri, jadi bangsa lain itu tidak dihargai. Nasionalisme Indonesia yang baik itu dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila dan diarahkan agar kita bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia, mengakui persamaan hak, derajat, dan kewajiban antar sesama manusia, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia, dan terakhir mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang ketiga nih, etika publik. Jadi etika publik ini refleksi baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka melaksanakan tanggung jawab pelayanan publik. Dan tanggung jawab pelayanan publik ini adalah akuntabilitas yang di atas tadi. Jadi ada hubungannya antara etika publik dan akuntabilitas ini. Kemudian ada tiga fokus utama dalam pelayanan publik. Yang pertama, pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Jadi maksudnya di sini etika publik ini berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan juga menjadi alat evaluasi bagi pelayanan publik. Yang ketiga, modalitas etika, jadi fungsinya menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual di lapangan. Keempat, tadi sudah A, N, E, kita masuk ke K ya. Komitmen mutu. Komitmen mutu ini mengedepankan bagaimana pegawai dapat adaptif dengan perubahan paradigma organisasi terkait pemuasan kebutuhan stakeholders. Jadi orientasinya berubah dari yang dulu orientasinya lebih kepada terpenuhinya quantity atau jumlah, berubah menjadi ke quality atau kualitas atau mutu. Jadi bila ingin membangun komitmen mutu yang baik, ASN harus bertindak kreatif dan yang kedua berinovasi dalam pelayanannya. Kelima yang terakhir nih, A, N, E, K, A. Jadi A yang terakhir yaitu anti korupsi. Jadi jelas ya kalau yang terakhir ini pembahasannya lebih kepada kesadaran kita dampak perilaku dan tindak pidana korupsi. Dan berhubungan dengan nasionalisme serta etika publik, jadi tindak anti korupsi merupakan salah satu perwujudan dari rasa nasionalisme kita, serta menjadi salah satu bentuk modalitas etika publik ya, yang secara tidak langsung juga berhubungan dengan akuntabilitas tadi. Mudah-mudahan kita semua para aparatur sipil negara terjauhkan dari hal ini, dan lebih jauh lagi membangun kepedulian untuk mengajak dan membangun sistem atau lingkungan berintegritas.
Sekian pemaparan singkat dari saya. Tidak lupa saya berterima kasih kepada Bapak Endro Marianto SPD MBA sebagai Widya Iswara yang memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pemaparan ini. Terima kasih.